got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini sedikit beda dari video-video sebelumnya, karena kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai sama kalian nih guys. Kalian tahu gak sih, ada 3 hubungan yang harus kita jaga di kehidupan sehari-hari. Nah, aku baru aja men-challenge diri aku selama 10 hari untuk membangun 3 hubungan tersebut. Apa sih challenge-nya? Challenge-nya yaitu membangun hubungan baik dengan diri sendiri, orang lain, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun hubungan baik dengan diri sendiri yang aku lakuin itu dengan cara aku memaafkan diri sendiri setiap selesai sholat fardu. Dengan orang lain, aku memilih mendoakan orang yang menyakiti. Dan dengan Allah, aku memilih untuk sholat di sepertiga malam. Seperti yang kita tahu, Gen Z dikenal sebagai generasi yang paling cepat dan paling kreatif. Kita sibuk mengejar validasi, scrolling tanpa henti, merasa harus selalu produktif sampai kita melupakan hubungan terpenting kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam bukan cuma sekadar ibadah guys, itu adalah ruang rahasia antara kita dan Allah. Tempat kita di mana bisa menangis tanpa harus takut dinilai, tempat kita mengeluarkan keluh kesah tanpa harus merasa kuat. Dan tahu gak sih guys, orang yang bangun atau kebangun di sepertiga malam itu untuk sholat adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, selama aku ngelaksanain 10 hari sholat malam tuh, pas hari pertama pastinya mudah banget karena udah aku niatkan sebelumnya. Dan hari kedua aku kaget guys, ternyata aku bisa bangun juga ya. Hari ketiga dan seterusnya aku jadi mulai terbiasa dan bangun di sepertiga malam. Di sisi lain aku ngerasa kalau Allah tuh beneran loh guys dengar doa aku, karena aku yakin banget bangunnya aku di sepertiga malam itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah pengen aku lebih dekat lagi dengannya. Selanjutnya, hubungan terpenting kita kepada manusia. Kita sebagai Gen Z seringkali menghadapi luka secara diam-diam. Banyak merasa dihianati, diremehkan, atau diperlakukan tidak adil. Entah dari teman, pasangan, atau bahkan keluarga. Ketika kita dapat perlakuan seperti itu, balas dendam bukan solusi yang baik guys, agar kita gak dapat perlakuan itu lagi. Karena balas dendam itu sejatinya adalah penyakit hati, dan Allah kurang suka. Akan lebih baik kalau kita memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Nah, challenge yang aku lakuin itu adalah mendoakan orang yang menyakiti. Jujur ini gak sulit buat aku lakuin, dan impactnya aku bisa jadi lebih ikhlas dan makin menerima apa yang udah terjadi. Kenapa aku milih untuk mendoakan orang yang menyakiti? Karena aku mau ngajak kalian semua untuk belajar memaafkan dan mendoakan orang yang menyakiti kita. Percaya deh guys, dengan kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, bisa bikin hati kita lebih plong tanpa beban. Dan yang terakhir, hubungan yang terpenting kita kepada diri sendiri. Di sini aku memilih untuk memaafkan diri sendiri. Karena sebelumnya aku itu sulit banget guys buat maafin diri aku sendiri. Karena ada beberapa lain hal yang membuat aku sulit memaafkan diri sendiri. Dengan adanya challenge ini, aku jadi bisa lebih memahami diri sendiri dan memaafkan diri aku sendiri tanpa harus nyalain diri aku sendiri. Kalian pasti pernah kan ada di posisi kayak aku yang mungkin pernah nyalain diri sendiri karena kesalahan sepele. Coba deh challenge diri kalian selama 10 hari untuk lakuin apa aja yang udah aku lakuin. Siapa tahu kalian juga ngerasain perbedaan setelah ngelakuin challenge ini. FYI, sebelum adanya challenge 10 hari ini, aku tuh lagi kehilangan arah banget guys. Ibadah gak khusyuk, merasa gak deket sama Allah, bahkan hubungan baik aku dengan diri sendiri semuanya berantakan. Sampai aku bingung, aku harus mulai dari mana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap sholat aku selalu berdoa sama Allah supaya aku dikasih petunjuk, dan seiring berjalannya waktu aku
memutuskan untuk challenge diri aku yang 10 hari ini. Aku benar-benar bersyukur dan merasa Allah benar-benar dengar doa aku. Mungkin ini jawaban dari Allah kalau aku harus mulai dari sini. Dan dari sini aku bisa perlahan-lahan memperbaiki hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kalau aku udah mulai, kalian kapan? Ayo bergerak untuk menuju perubahan yang lebih baik. Kita nggak harus selalu kuat setiap hari guys. Pelan-pelan sembuh, pelan-pelan tenang, karena Allah nggak pernah terburu-buru dalam menyembuhkan dan memaafkan kita. Mungkin segini aja yang dapat aku sampaikan. See you di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucker.